Halo, selamat malam, Juan Priyadi dan kawan-kawan. Sorry agak telat dikit, tadi habis nemenin anak birthday dinner. Terus jalanan Solo ternyata bisa macet juga nih. Hi everyone. Sampai gubrak-gubrak nih, gibek-gibek tadi. Hai Pak Teddy, Alif, Jungki, Josephine, Herawati, Vivin Shop, Rafai Delseta, Susan Happyton, James Pangki, Felix Tera Hadi. Hai Johan Priyadi, hai, how are you? Apa kabarnya semua? Koneksi oke nggak? Aman nggak koneksinya? Cek koneksi dulu nih. Koneksinya aman nggak nih? Paus Gorng. Budi Kai, Rofik NM. Aman ya, semoga aman terus sampai selesai aman terus ya. Oke deh, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Cuan dari saham apa teman-teman? Tarik napas dulu. Habis gubrak-gubrakan tadi. How are you doing? How am I doing? I'm good. I'm Groot. Tau nggak Groot itu apa? I'm Groot. Wow. Oke. Pakai merah makin kinclong. Pakai merah bikin cuan. Karena masih Imlekan. 2 minggu ini masih suasana Imlek. BMRI turun sendiri ya, naiknya udah kebanyakan. Oke deh, aku mulai ya teman-teman ya. Jadi malam hari ini aku akan bahas tentang saham pastinya, dan juga aku akan bahas tentang Beyond Money, rangkaian dari Beyond Money, nge-live bareng Beyond Money ya malam hari ini. Bicara tentang takut. Rasa takut itu seringkali bikin orang jadi susah buat maju, buat berkembang. Ada juga yang bisa memanfaatkan rasa takutnya menjadi motivasi, dan apakah itu oke? Kita akan bahas nanti, tapi yang jelas sekarang kita mau belajar saham dulu ya. Kita mau bahas saham dulu nih. Oke. Kita bahas saham dulu ya, start dari IHSG seperti biasa. Hari ini 11,17 triliun rupiah. Hari ini foreign net buy di pasar reguler 179,44 miliar, dan teman-teman bisa dilihat di sini nih, dia trennya cenderung agak-agak sideways ya, IHSG-nya antara 6830 sampai 6930. Terus gimana nih market ke depan? Bakalan masih sideways nggak? Kalau ini yang bikin sideways kan sebenarnya big cap-nya ya. Jadi yang bikin sideways itu saham-saham big cap perbankan, terus saham teknologi yang gede, GoTo, Bukalapak itu juga masih sideways. Nah, terus kemudian untuk saham-saham yang gede lainnya dari GGRM, HMSP ini dia naik, tapi perbankannya ada yang turun. Ya, aku review dulu untuk perbankan besarnya dan juga untuk saham-saham gedenya. Habis itu aku akan bahas untuk saham yang lainnya. Kita start dari BBCA ya. Kita start dari BBCA. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, ini BCA-nya normal correction. Bisa jadi habis dia turun sedikit ini dia nggak akan
lanjut turun lagi, bisa jadi dia akan naik karena ini udah kena supportnya IHSG juga ya. Jadi perhatikan ketika IHSG kena support, BCA-nya juga pas di support, berarti sekarang yang ngedrive IHSG itu dari saham-saham big cap perbankan ya. Ini dari BCA. Dan kalau teman-teman perhatikan, mau nawar BCA di harga yang murah banget itu agak susah, palingan kalau dikasih diskon di 8325. Jadi apa kabar yang punya BCA di angka 9.300-an? Di angka 9.300 masih oke, masih baik-baik saja. Terus kemudian kita akan lihat untuk saham BMRI. Tadi ada yang nanya BMRI kenapa turun sendiri, normal-normal aja. Dia BMRI kinerjanya sangat bagus juga ya untuk BMRI ini, tapi ya namanya saham ada naik turun normal lah ya. Apalagi investor besar udah punya BMRI ini dari lama, dan kalau diperhatikan BMRI ini dulu yang ngegasnya paling cepat loh, bahkan nama BCA sempat dia ngegasnya lebih cepat daripada BCA, dia breakout terus gitu. Jadi wajar kalau investor asing sekarang juga masih dalam tahap profit taking gitu. Terus kemudian ada BBRI, jadi ini juga kinerjanya kemarin bagus banget juga ya. BBRI ini hari ini ada naik breakout dikit, tapi naiknya tidak disertai dengan volume transaksi yang signifikan, yang besar banget gitu. Tapi seperti yang saya bahas kemarin, dibandingkan yang 4 yang lainnya, ini BBRI ini yang paling ada upside lah ya, paling lumayan bisa naiknya gitu. Kenapa? Karena simpel aja, dia belum naik banyak secara teknikal, tapi secara fundamental valuasi 4 saham big cap perbankan ini sebenarnya sudah agak mahal, tapi kalau dilihat masih akan tetap ada upside. Mahalnya itu belum sampai yang mahal banget gitu. Jadi kalau saya ngobrol dengan teman-teman dari fund manager, mereka masih mau nih gitu. Nah, yang lagi di support sekarang ada BCA dan juga BBNI, dan ini masih menarik untuk jangka panjang tuh, masih akan oke. Terus kemudian kita lihat untuk GGRM dan HMSP-nya. GGRM udah ketinggian dalam jangka pendek, jangan dikejar, ini udah ketinggian banget, bentar lagi kena 25 ribuan, sekitar 25 ribu, ini udah sisa-sisa aja, dan waktunya untuk profit taking buat jangka pendek. Terus kemudian HMSP di sini juga udah tinggi banget, bentar lagi kena resistance 1050, 1055, be very careful here ya. Jadi jangan dikejar, ini trader-trader manfaatkan untuk profit taking atau jualan, dan di sini ini kena high di sini ya, di 26 Oktober di sini, manfaatkan untuk profit taking atau manfaatkan untuk jualan juga gitu ya. Jadi ini dia teman-teman semuanya. Terus kemudian tadi ada yang menarik lagi, saham yang lama nggak gerak ya, jadi banyak sideways-nya, terus kemudian naik. Tadi Mtrade ada masuk di Jasa Marga, dia breakout dengan volume transaksi sangat tinggi, jadi kita mulai ada buy breakout juga akhir-akhir ini. Dia breakout dengan volume transaksi sangat tinggi untuk Jasa Marga, dan kita ngelihat dia bisa sampai ke 3.500-an, bahkan bisa lanjut lebih lagi. Sebelum saya lanjutkan untuk bahas saham, saya mau jawab pertanyaan dari beberapa audiens ya. Yang pertama ada pertanyaan tentang investasi emas ya. Di sini ada yang nanya begini, emas gimana sih? Banyak banget sebenarnya yang nanya ini instrumen investasi lain. Emas gimana sih? Dalam jangka panjang nggak terlalu prospektif ya, Ellen gitu. Kenapa? Karena katanya dia terbalance dengan mata uang, dengan US dollar. Kalau emasnya naik, USD versus rupiahnya turun. Kalau emasnya turun, USD versus rupiahnya naik gitu. Jadi sebenarnya bukan soal tidak menguntungkan, bukan soal nggak bisa bikin kaya. Pertanyaannya gini, emas nggak bisa bikin kaya ya? Bukan begitu. Konteksnya adalah kamu mesti memperhatikan chart atau timingnya dalam chart rupiah. Jangan diperhatikan dari chart USD-nya. Jadi harga emas Antam secara rupiah itu trennya bagaimana, dan mesti ngerti kalau memang mau dapat keuntungan yang maksimal ya, yang optimal lah, bukan maksimal, itu mesti ngerti timing, mesti ngerti cara ngebaca chart dari pembalikan arah tuh caranya gimana ya, cara tahu pembalikan arah tuh gimana gitu, dari downtrend jadi uptrend. Jangan sampai yang udah di atas di puncak dibeli, dan prinsip ini berlaku untuk semua jenis investasi, termasuk juga mata uang USD. Maka dari itu beberapa waktu kemarin kita ada ngomong, saya ada ngomong bahwa jangan beli USD. Kenapa? Karena udah naik terlalu tinggi dan itu udah dari tanda-tanda mau reversal. Kok bisa tahu? Karena bisa baca chart.
Meskipun kalau kita baca chart itu bukan 100% benar, mungkin ada berapa persentase yang probability bisa salah gitu. Tapi kalau chart udah bilang membentuk lower high, ya aku kasih gambarnya aja biar kalian bisa lihat gitu. Jadi ini contohnya. Ini chartnya dia udah membentuk lower high di sini, meskipun di sini ada higher high lagi, tapi tidak bisa melebihi tingginya high yang di sini. Ini artinya dia akan tanda-tanda mau melambat atau slow down, apalagi udah breakdown di sini. Maka dari itu pas keluar 3 ini, dan ini digambar pas yang ini belum ada ya. Nah ini tanda-tanda bahwa jangan masuk ke USD, jangan beli USD gitu. Nah jadi kata-kata saya tuh jangan diambil sepotong-sepotong. Ada yang bilang, Ellen bilang jangan investasi emas, nggak bisa bikin kaya. Salah banget. Semua investasi bisa bikin kamu kaya, asalkan satu, timingnya oke. Timingnya tuh kamu bukan salah timing beli di atas yang nyungsep lah, mau emas, mau kripto, mau saham, mau properti, semuanya. Yang kedua, kamu pasti tahu kapan dia mulai pembalikan arah naik dan kapan mulai start naik trennya. Seperti contohnya, aku mau kasih lihat saham yang baru aja dia mulai melanjutkan arah naik, tren naik, dan M-Trade ada trading ini. Makanya kita udah mulai dengan campaign atau hashtag mulai trading lagi. Beberapa waktu kemarin kalau kalian ngikuti dari bulan Januari kemarin ya, hashtag mulai trading lagi. Dan untuk saham Era Jaya Swasembada ini menjadi salah satu watchlist kita yang udah bisa menghasilkan cuan yang sudah cukup lumayan gitu. Teman-teman kalau perhatiin, ini aku akan kasih lihat chartnya untuk saham Era. Bentar ya, 10 Januari. Let me check. Saya share dulu chartnya ya. Oke, ya. Jadi ini saham Era Jaya Swasembada, M-Trade udah untung sekitaran 11-an persen lah ya, 11-15%-an untuk saham ini. Dan ini memang menjadi salah satu pilihan utama kita setelah kita ada nge-hold RALS dan cuannya lumayan banyak juga untuk RALS. Kita coba lihat untuk ya ini Era Jaya, cuannya 11-16%-an. Dan ini bisa ke TikTok 2 kali beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah. Nah bener nih, kita udah sempat jualan Era untuk swing tradingnya. Yang swing trading udah sempat beli lagi. Terus kemudian sebelumnya kita ada trading saham RALS, udah untung RALS-nya, jangka pendeknya udah untung kejual, tapi jangka menengahnya kita masih ngehold. Dan sekarang ini waktu yang cukup bagus teman-teman kalau mulai untuk trading jangka menengah dengan hashtag mulai trading lagi. Jadi M-Trade udah mulai optimis melihat kondisi market saat ini, terutama untuk trading. Kalau sekitaran 2 minggu yang lalu, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu ya, saya sempat nge-live bareng peserta MVest tuh, saya bilang trading tuh susah, tapi sekarang udah beda, sekarang kondisinya udah beda. Ketawanya dari mana? Ketawanya dari saham-saham yang saya incer dari dulu, saham-saham yang valuasinya murah-murah, dari retail, kemudian dari properti udah mulai ada gejala juga, kemudian saham-saham teknologi, perbankan digital, kemudian semen ya, dan sektor lainnya, jasa marga, pokoknya semua yang ada di bawah tuh udah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah. Dan hari ini kalau teman-teman perhatikan, ini breakoutnya Era Jaya Swasembada ini keren banget. Dia breakoutnya tuh volume transaksinya gede banget, cakep banget gitu. Jadi teman-teman lihat ini bekas downtrendnya, dia berbalik jadi naik. Nah ini yang saya maksud tadi loh, kamu mau investasi emas, mau investasi US dollar, mau investasi apapun, yang paling penting tuh ada chartnya, bisa ngebaca pembalikan arah. Paling bahaya adalah kalau beli di timing yang salah. Jadi kalau kalian nanya, cuan nggak investasi dari instrumen ini tuh cuan atau enggak? Semua bisa cuan, asalkan timingnya oke. Nah, obligasi pun sama, obligasi bond pun sama ya. Jadi obligasi bond itu ada harganya juga. Alangkah bagusnya kalau kalian mau tahu dapat chart dari harga obligasinya pun itu juga oke, bagus, tapi agak susah cari chartnya. Jadi kalau obligasi sendiri atau fixed rate itu aku cenderung investasinya very long term, memang uang dingin yang nggak diapa-apain gitu. Oke?
Nah, ini saham Era Jaya Swasembada. Teman-teman lihat di sini, ini volume transaksinya tinggi dan besok masih bisa naik lagi kemungkinan. Disclaimer juga, teman-teman, bisa sampai angka 500-an, 504, tapi udah nggak boleh dikejar. Jadi M-Trade udah masuk sekitar tanggal 10 dan 26 Januari kemarin. M-Trade udah beli beberapa hari kemarin sebelum dia naik ya. Oke, dan teman-teman, ada beberapa watchlist lain dari M-Trade yang sangat menarik ya, yang sangat menarik. Kita akan bahas di morning briefing M-Trade ya. Aku mau bahas ada satu saham lagi yang secara teknikal menarik, tapi bukan kandidat yang sampai sekuat Era. Cuman ini menarik, menariknya apa? Ini saham apa coba? Bumi Resources. Wah, Ellen sekarang doyan booming ya, M-Trade doyan booming. Kenapa kita harus sentimen pada satu saham? Semua saham akan jadi bagus pada waktunya, akan jadi nggak bagus pada waktunya juga. Jadi meskipun dulu Bumi Resources ini pernah parah banget sampai turun, sampai parah, likuiditasnya juga sampai parah, harganya parah. Tapi sejak grup Salim masuk ke sini, ini tuh jadi bagus, chartnya tuh jadi bagus, semuanya jadi bagus. Dan jadi likuiditasnya tuh ada, meskipun sekarang agak-agak turun lagi volumenya ya. Tapi tadi tadi ada candle seperti ini, ada potensi untuk pantulan jangka pendek meskipun dia bukan kandidat yang utama gitu. Jadi ini tadi M-Trade ada masuk. Kalau kalian nggak mau telat, teman-teman join M-Trade aja supaya dapat info real time. Saya akan jelaskan tadi M-Trade ada masuk apa aja. Kalau Bumi dan Era, teman-teman masuk besok udah telat ya, tapi ini aku kasih tahu aja, ini masih ada upside-nya. SCMA juga ini masih akan ada upside sampai sekitaran 250. Tadi M-Trade ada masuk juga dan harga closingnya udah di atas harga beli kita. Dan kemudian kita masih nge-watch untuk saham-saham metals tuh masih cakep, tapi kita nunggu retracement-nya baik MDKA maupun TINS maupun dan saham-saham metals lainnya, Inco juga. Oke, kita akan review untuk satu saham komoditas masih dari grup Bumi, jadi gak boleh sentimen guys gitu. Wah, Bumi grup ini, grup Bakri, nggak mau ya. Kalau dia jadi bagus ya why not gitu ya. Ini aku technical aja, fundamentalnya kurang atau apa ya terserah lah. Yang namanya trader kita utamain technical daripada fundamental. Kebalikan kalau investor utamain fundamental dulu baru technical untuk bantu timing setelah ngecek valuasi. BRMS kemarin M-Trade ada masuk dan hari ini naik ya. Ada kemungkinan BRMS akan bisa mencapai angka 200, tapi nggak langsung, nggak instan, akan zigzag dulu gitu ya. Dan ini udah mulai ada tanda-tanda bagus. Dan meskipun harga batu bara masih turun terus saat ini, masih trennya turun, tapi kita udah mulai nge-watch untuk saham dari sektor batu bara itu, beberapa saham kelihatan udah mulai ada tanda-tanda pantulan di support, tapi baru kita watch dulu gitu. Terus tadi M-Trade kita juga ada lihat saham Arto ini kemungkinan akan menyusul patternnya BBYB, meskipun BBYB secara fundamental buatku lebih menarik karena dia udah cuan dalam beberapa bulan terakhir dan M-Trade udah masuk ke BBYB dan ini kelihatan banget dia ada tanda pembalikan arah naik. Nah, ini yang saya maksud, tidak hanya BBYB, Era dan juga Era tuh menyusul RAS dan banyak saham lain lagi. Ini udah ada tanda pembalikan arah dari stage 4 itu turun, kemudian dia mulai stage 1, kemudian ini udah mulai belok ke stage 2. Peralihan dari stage 4 ke stage 1 artinya dari downtrend jadi sideways. Sedangkan kalau dari stage 1 menuju ke stage 2 itu peralihan dari sideways menuju uptrend. Oke. Ada yang nanya, Bian gimana, potensi naik lagi? Enggak, be very careful dengan Bian. Dia naiknya udah sangat tinggi sekali, jadi udah mulai ada tanda-tanda distribusi di sini. Bian ini ketahan support kuat banget di level 19.800. Tapi kalau saya ngelihat saham ini ya, kita jangan cuma lihat chart aja. Ngelihat satu saham jangan cuma lihat chart aja. Kita ngelihat likuiditas juga. Chartnya memang masih cakep, masih konvergen. Dia naiknya volume lebih gede dan turunnya volume lebih kecil. Ini yang ngegambar chartnya tuh cakep deh, cakep banget. Ya, kita watch aja dulu. Cuman kalau masuk di sini nggak boleh banyak-banyak, likuiditasnya tuh kecil banget. Hati-hati nanti bisa kalau kena ARB teman-teman jadi susah banget jualannya. Oke, terus ini ada pertanyaan yang dikumpulkan oleh tim saya.
seorang ibu rumah tangga dan sedang ingin belajar investasi tapi lagi galau, ya. Misalkan ada uang 250 juta dan boleh dipakai untuk 1 tahun. Dia bilang 1 tahun. Apakah akan diinvestasikan ke saham, emas, ori, atau diversifikasi? Mohon pencerahannya. Oke, jadi Valia nanya, dia punya uang 250 juta, tapi dinginnya cuma buat 1 tahun aja. Saran saya, kalau ori juga itu sekitar 3 tahun ya. Nanti kalau misalkan 1 tahun harganya turun, kamu bisa rugi juga. Jadi taruh aja kalau cuma 1 tahun tuh di tabungan atau deposito yang benar-benar dia nggak ada fluktuasinya sama sekali ya, karena emas pun juga sekarang fluktuatif banget, harga emas naik tapi USD-nya turun. Nanti aku akan share deh besok mungkin ya chart dari harga emas secara rupiah, jadi biar kalian dapat gambarannya juga gitu. Kalau ke sahamnya masukin ke saham-saham setahun bisa, itu saham yang fundamentalnya benar-benar kuat, benar-benar strong, seperti 4 perbankan besar. Jangan semuanya, masuknya sebagian aja, serelanya. Kalau misalkan turun kamu nggak akan stres. Jadi kalau ditanya setahun bakal naik nggak, bakal naik. Dan juga diversifikasi juga ke saham-saham sektor properti juga ya. Properti ini juga belum naik gitu. Cuman saran saya, sekali lagi saya nggak tahu 250 juta itu angka yang besar atau enggak buatmu. Jadi kamu mesti cek-cek lagi. Kalau misalkan ini sahamnya turun 10%, 20%, 30%, kira-kira siap nyangkut di angka berapa? Kok aneh sih siap nyangkut di angka berapa? Ya itu namanya manajemen risiko, di awal siapnya begitu. Ini ada yang bilang GJL 5000, SBR 012, ada yang 2 tahun bagus, cakep ya. Tapi tetap aja 2 tahun ya, kalau mau juga nggak apa-apa sih, fluktuasinya juga nggak setinggi saham. CPO gimana? CPO menjadi salah satu watchlist kita, juga akan dibahas di morning briefing M-Trade besok. Terus oh iya, aku mau bahas TINS deh. TINS ini tadi M-Trade juga ada buy untuk TINS-nya, dia kena area support dan dia mantul juga. Ini juga satu tanda yang bagus dari TINS, dari downtrend jadi sideways, dan ini tanda-tanda mau uptrend ya. Jadi ini tanda-tanda mulai masuk ke stage 2-nya. Oke teman-teman, aku mulai akan bahas, tapi sebentar ya, tunggu, masih ada beberapa sentimen. PMI manufaktur China itu di angka 49,2, membaik daripada sebelumnya di angka 49. Jadi masih di angka kontraktif, tapi udah lumayan membaik. Terus kita lagi nunggu FOMC meeting nanti malam. Terus PMI manufaktur Indonesia Januari ini bagus, naik ke angka 51,3, lebih tinggi dari sebelumnya di 50,9. Artinya Indonesia manufakturnya ekspansif, dan inflasi Januari 2022 juga masih di angka yang terkendali. Inflasi umumnya 5,28%, turun dari sebelumnya 5,51%, dan inflasi intinya 3,27%, turun dari sebelumnya 3,36%. Aku mau update dikit tentang saham Era Jaya Swasembada yang tadi naik banyak dan menjadi salah satu pilihan M-Trade untuk trading, bahkan juga ditambahkan dalam daftar investasi, saham pilihan investasi di M-Fest. Oke teman-teman, dikit ya sebelum aku lanjutkan tentang fundamental dari Era Jaya ya, yang masih ada potensi untuk menguat dalam beberapa waktu ke depan. Aku mau kasih tahu teman-teman, peluang buat investasi jangka panjang itu tidak muncul terus, beda dengan trading. Trading di market yang kayak gini mau uptrend dikit dia udah ada peluang, nanti kalau uptrend makin ada peluang. Tapi kalau investasi peluangnya tuh jarang banget, bisa mungkin beberapa tahun sekali. Dan kali ini ada dibuka M-Fest Academy Batch 2 itu di bulan Maret nanti. Ini early bird, bisa ada promo di sini. Promonya langsung aja ke bit.ly/daftar M-Fest, bit.ly/daftar M-Fest. Kalau mau ikut yang batch ini gimana? Udah ketinggalan, tapi tetap materinya kita dokumentasikan. Jadi kalau kamu mau ikut batch ini, misalkan aku nggak mau ketinggalan peluang investasi, mesti nungguin sampai batch 2. Silakan bisa pakai harga batch 2, tapi mohon maaf ketinggalan. Jadi materi yang sebelum-sebelumnya kita udah bagikan secara live maupun secara recorded itu kita dokumentasikan dan kamu bisa nonton sendiri sesuka kamu. Jadi pakai investment batch 2, tapi mau masuk batch 1 silahkan. Oke ya. Terus aku mau bahas Era Jaya Swasembada. Ini pendapatannya dia tuh di September 2022 itu pendapatannya naik 12%, tapi laba bersihnya turun 5% ya. Tapi kita ngelihat di 2022 kuartal 4 bakalan bagus. Sentimennya positif buat Era seiring dengan reopening China.
itu kelangkaan chip udah mulai mereda karena supply chain itu udah mulai bagus. Jadi untuk penjualan produk handphone asal China dan juga handset itu bakalan bagus di tahun 2023 ini. Terus Era sendiri dia juga akan membuka banyak gerai, ratusan gerai ya di tahun 2023 ini. Akan ada 600 gerai baru di 2023, jadi sangat agresif sekali gitu. Anyway, disclaimer teman-teman ya. Dan juga RALS, kemarin kita lihat dari sektor retail yang pendapatannya naik 21% dan laba bersihnya naik 189%. Masih di September 2022, kita memperkirakan Desember akan bagus. Aces juga sama, dia akan bagus di tahun 2022 di kuartal keempat gitu. Kita akan bahas fundamentalnya lebih detail di kesempatan yang lain. Dan satu-satunya yang beralih dari rugi itu Mitra Adi Perkasa MAPI, itu dulunya rugi 114,8 miliar, terus kemudian dia jadi cuan 1,76 triliun, tuh keren banget. Pendapatannya itu dia naik 55% secara year on year. Jadi ini retailnya udah mulai membaik semua, dan watch Pakuwon, Pewon juga ya kalau retailnya membaik. Oke, terus kemudian aku mau update Breeze. Breeze itu dia laporan keuangannya full year 2022, pendapatannya naik 18%, laba bersihnya naik 42%, kinerja dari Breeze sangat bagus sekali. Semua perbankan konvensional dia kinerjanya bagus teman-teman, dan ini lagi di area support. Terus kemudian aku mau kasih lihat sekilas BBTN. Kebetulan aku event lagi dengan BBTN besok hari Jumat di Surabaya, dan ini BBTN dia berpotensi untuk membentuk inverse head and shoulders dengan valuasi yang masih sangat murah sekali, PBV-nya juga masih murah, dan kemudian dia juga menguasai pangsa pasar KPR. Oke, terus Jasa Marga juga secara tahunan bisa tumbuh lumayan signifikan ya. Oke, kira-kira itu teman-teman. Breeze malah turun. Iya, normal-normal lah, turun jadi kesempatan. Sekarang ini turun jadi kesempatan. Oke, Breeze kok turun ya Miss ya? Masa nggak boleh turun sih? Mau kemana kok buru-buru sih? Kebanyakan makan kali tadi. Aku mau invite dari kita dengan Grisel dia. BNGA gimana? Oke, penting banget teman-teman ya. Kenapa aku mulai bawa tema-tema kayak gini? Karena kalian kalau ngerti strategi, kalau kalian ngerti metode doa, tapi ini dan ini nggak bisa. Halo, selamat malam, Gris. Halo, selamat malam, Miss. Iya, ini ada, sorry ya, sebentar ya. Ada Griselda. Siapa sih Griselda ini? Griselda ini adalah self growth expert dari Beyond Money. Jadi pastinya Griselda ini udah ahli banget dalam hal belajar dan bagaimana menumbuhkan diri dalam berbagai bidang. Oke, Gris, malam hari ini kita mau ngobrol tentang apa ini? Tentang rasa takut. Jadi mungkin teman-teman yang di sini yang belum follow Beyond Money, follow dulu karena kita bakal ngobrolin banyak hal nih, berbagai macam topik seputar uang juga ada, tapi selain uang juga bakal banyak banget gitu. Dan tadi pagi Miss Ellen kan udah sempet tuh bikin poll di Instagramnya, siapa yang udah ngisi itu takut apa nih? Pada takut investasi kah? Takut bisnis kah? Takut pajak? Terus takut sakit? Jawabannya surprisingly paling banyak yang mana, Miss? Surprisingly takut sakit. Aneh banget ya. Mungkin saya salah bertanya kali. Takut investasi orang nggak takut, takut bisnis nggak takut, takut pajak agak takut dikit gitu. Banyak yang menjawab itu. Tapi takut sakit ini kok kayaknya positif. Yang sakit benar-benar kayaknya saya salah bertanya deh. Banyak banget. Nah kalau ngomongin pengalaman atau rasa takut, penasaran juga sih dari Miss Ellen, kan tadi kan banyak yang bilang takut sakit. Nah, tapi kalau dari Miss Ellen sendiri, pengalaman pribadi, pernah takut apa, Miss? Mungkin bisa. Oke, ini ngomong-ngomong ini pada banyak nanyain, ini siapa sih cakep banget? Ini namanya Griselda. Gris ini adalah self-growth expertnya beyondmoney.id gitu. Nah, kalau aku ditanya takut apa, sama sih takut sakit juga.
Iya, ya. Jadi takut sakit itu teman-teman ternyata rasa takut apapun ya itu membuat kita menjadi seringkali jadi tak berdaya. Tidak berdaya kenapa? Tidak berdaya melakukan sesuatu hal baik dalam investasi maupun di dalam melakukan pengembangan diri kita. Nah, yang menarik nih, guys, aku sempat belajar dari motivator Tony Robbins. Di mana rasa takut itu seringkali dimanfaatkan untuk motivasi gitu ya. Jadi manfaatkan rasa takutmu supaya kamu bisa maju. Justru dengan rasa takut itu kamu jadi sadar bahwa kamu bisa maju gitu. Nah, tapi kalau aku perhatikan dengan cara seperti itu bisa maju sih, tapi lama-lama tuh orang jadi stres, jadi apa ya? Jadi nggak bisa konten. Semakin dia berhasil, justru dia bukannya semakin hilang rasa takutnya, malah semakin takut dan semakin takut gitu, Grace. Jadi efeknya ada berbagai macam, tapi ada yang bisa memotivasi, tapi ada juga yang kok takutnya udah bisa tapi masih kebawa gitu ya, Miss ya. Nah, jadi kalau aku pikir sih sebenarnya dengan pengalaman aku bukan untuk dipaksa dijadikan motivasi, tapi kita mesti cari tahu dulu nih rasa takut itu kenapa sih sebenarnya, karena setiap orang kan punya rasa takut ya. Rasa takut itu kenapa sebenarnya, takut berinvestasi, takut ini, takut itu tuh awalnya apa. Dan dari satu buku yang aku baca, The Whole Brain Child, semua rasa takut itu memang ada penyebabnya di masa lalu gitu. Misalkan seorang anak takut berenang ternyata pernah dimarah-marahin sama guru berenangnya gitu. Jadi dia nggak suka itu karena ada alasan itu. Atau mungkin takut investasi saham karena ada keluarga yang pernah rugi di saham. Nah, cara melepaskannya nih ya, cara melepaskannya tuh gimana? Jadi rasa takut itu bukan untuk dijadikan motivasi, akhirnya nambing, dan banyak orang yang jadi anxiety untuk dilepaskan. Dan caranya menarik banget nih. Halo? Ini sinyalnya putus-putus ya. Ini sinyal agak putus-putus. Oke, teman-teman ya, bisa jelas dengar suara Miss Ellen nggak? Atau malah sinyalku nih yang jelek? Kayaknya lancar sih, mereka nggak ada ini sih. Oke. Tadi dari cara menghadapi, cara melepasnya itu. Nah, kalau misalnya udah tahu nih, Miss, gimana cara ngelepas, udah tahu rasa takutnya gara-gara apa, terus kita udah ngidentifikasi rasa takutnya, terus dari Miss tuh gimana caranya untuk, tadi kan sempat bilang dari buku yang Miss baca bisa dilepaskan. Sebenarnya secara praktik, secara praktikal, apakah efeknya buat Miss sendiri itu sangat membantu? Terus mungkin Miss bisa cerita kayak before afternya Miss setelah mempraktekkan hal itu. Oke. Miss Ellen putus-putus. Aku izin ganti wifi kayak here ya teman-teman. Oke, ya. Jadi gimana sih caranya melepaskan rasa takut itu? Yang pertama mengenali dulu sih sebenarnya. Aku kasih contoh ya dari aku sendiri gitu. Aku sempat setelah pandemi kemarin tuh aku jarang mau keluar-keluar gitu, jarang mau keluar-keluar. Terus bahkan ke kantor juga jarang gitu, suka suka WFH meskipun kantor tuh dekat. Ternyata setelah aku cari-cari, baru tadi pagi juga aku sadari ternyata tuh aku masih ada kayak ketakutan dengan COVID, dengan pandemi ini. Sebenarnya bukan gimana-gimana, karena memang secara psikologis tuh kemarin banyak teman-teman, sanak saudara, ya itu sempat pas kan ketika di 2021 waktu ada Delta waktu itu. Jadi benar-benar bikin apa ya, bikin tidak, secara nggak sadar tuh bikin trauma gitu. Jadi takut ini. Nah, cara melepaskannya itu menarik banget. Beberapa waktu yang lalu kan sempat kita bahas dengan Coach Rio juga ya, dan ini terkonfirmasi dari buku Beyond Money, buku The Whole Brain Child yang aku baca, aku pelajari. Dia tuh bilang gini, otak kita tuh ada dua macam memori. Ada memori yang implisit, ada memori yang eksplisit. Nah, memori eksplisit ini adalah memori yang memang
ada di pikiran sadar kita dan kita sengaja untuk mengingatnya. Contoh, misalkan kita sengaja mengingat, oh malam hari ini kita mau bahas tentang apa sih gitu. Tapi ada memori yang implisit. Memori yang implisit itu apa? Memori yang implisit itu ada memori yang tersimpan di bawah sadar kita yang kita bahkan nggak tahu kita masih punya memori itu gitu. Nah, caranya adalah dengan kita terus menggali dengan mencari kenapa dan kenapa. Cara melepaskannya nih, simpel banget teman-teman. Di buku itu dijelaskan bahwa ternyata kita tuh bisa memerintah otak kita. Otak kita tuh bisa diperintah gitu. Dan ini ilmu yang menurutku tuh sangat penting sekali. Ilmu yang sangat penting sekali karena semua orang punya rasa takut, punya anger, punya segala sesuatu yang bikin kita jadi terhambat gitu. Nah, cara ngelepasinnya dengan memerintah. Memerintah tuh gimana? Dengan berkata-kata secara verbal. Dan ini bukan afirmasi. Kalau afirmasi kan kayak maksain sebenarnya ya, saya sukses, saya sukses, saya sukses. Padahal sebenarnya dalam hati tuh masih ada ketakutan, masih ada worry gitu. Nah, jadi caranya adalah dengan kasih tahu di pikiran bawah sadar kita, misalnya nih, takut investasi karena dulu ada saudara yang rugi besar di saham gitu, atau di kripto atau di emas apapun. Kasih tahu setelah kita identifikasi oke, penyebabnya itu, ngomong dengan pikiran kita tuh, perintahkan otak kita sambil pegang. Kenapa dipegang? Sambil pegang sini dan dada. Sebenarnya ini tambahan aja ya, buku itu nggak sebut kayak gitu, aku combine dari ilmu yang lain juga gitu. Kasih tahu pada diri sendiri, oke, dulu misalnya ya, om aku atau paman aku pernah rugi investasi di saham besar-besaran, dan itu merupakan masa lalu. Itu masa lalu dan itu belum tentu atau tidak akan terjadi pada diri saya. Dan itu pengalaman yang berbeda. Jadi, hai otakku, hai diriku, lepaskan ya rasa itu, rasa takut itu, dan pengalaman masa lalu yang menyesalkan diri sambil dirasain emosinya. Lepaskan ya, dirilis, kemudian sambil bayangin, ini sih aku combine dari beberapa ilmu gitu ya. Bayangin kayak ada light atau sinar itu keluar dari sini, lepas, atau kupu-kupu keluar dari badan atau apapun. Itu terdengar kayak aneh banget sih gitu loh, kayak apa sih ini gitu. Awalnya aku juga nganggap kayak apa ya, aneh ya, tapi aku praktekin itu selama 2 bulan ini, nggak pakai begini-begini sih, aku cuman ngomong aja karena juga waktu itu dibimbing sama Coach Rio. Tapi yang menarik ketika aku baca beberapa buku, aku combine kayak bukunya T. Harv Eker, terus kemudian buku The Whole Brain Child, semakin saya mempelajari tentang cara kerja otak dan mental manusia, kejiwaan manusia. Yang menarik tuh ngelepasin beban ketakutan, amarah itu gak perlu dengan nangis-nangis seperti yang dibayangin oleh banyak orang. Kalau ngelepasin rasa takut, ngelepasin fear, ngelepasin anger, harus nangis-nangis, nggak perlu gitu. Jadi yang menarik adalah kita bisa lepasin tuh dengan memerintah gitu. Jadi aku mau nanya Grace nih, misal nih Grace, Grace ada takut apa nih, kasih contoh apa aja nih? Misal ya, takut target financial goal aku nggak tercapai. Nah, itu dicari terus. Kenapa? Kenapa sih target financial goal-nya nggak tercapai? Alasannya apa? Terus dicari terus kenapa? Terus sampai ketemu satu penyebab yang entah apa itu. Di masa kecil mungkin, oh aku pernah ngelihat apapun ya, orang tua atau siapapun itu menderita karena dia nggak punya satu finansial yang bagus gitu. Jadi di situ mungkin timbul satu emosi di situ. Aku sendiri juga mengalami ngelihat beberapa orang kayak di lingkungan keluarga, mungkin ada satu paman yang dia itu kerjaannya ngutang terus, kok nggak habis-habis gitu loh ya. Nah dari situ jadi saya terpikir kayak aku jangan sampai jadi kayak dia, dan ada satu momen yang memang emosional di situ. Jadi takut. Nah takutnya itulah itu yang dilepaskan seperti itu, dicari caranya. Terus takut itu sebenarnya bukan cuman dari emosi beban ketakutan masa lalu aja, tapi juga karena kita nggak ngerti gitu. Jadi karena kita nggak ngerti apa sih sebenarnya penyebab rasa takutnya ini, karena kita nggak ngerti ilmunya di saham takut misalkan, itu karena nggak ngerti ilmunya juga. Jadi bisa dengan belajar ya. Jadi mulai belajar kalau mau investasi, belajar investasi gitu. Oke. Setuju banget sih. Paling aku mau nambahin sedikit nih. Kalau menurutku ya yang bisa banget ngebantu itu saat kita ngasih jarak dengan rasa takutnya gitu. Jadi
tadi yang Miss sempat bilang pakai kata-kata yang walaupun Miss pegang, aku versiku nggak pakai pegang dada dan kepala, tapi maksudnya secara kata-kata menurutku itu sangat ngaruh banget sih. Jadi misal aku takut goal 2023 ini nggak tercapai gitu. Kayaknya nggak bisa deh, ke achieve tahun ini gitu. Jadi instead of ngomong kayak gitu, mungkin kasih jarak. Aku lagi mikir, ada pikiran di dalam kepalaku kalau tahun ini mungkin nggak bisa tercapai goalnya gitu. Jadi kan kayak ada jarak dan nggak langsung ngeklaim kalau oke, udah vonisnya pasti kayak gini nih. Jadi kayak menurutku juga kata-kata itu ngaruh banget. Jadi kalau bisa ngasih jarak, terus kita juga ngakuin kalau oke, ini lagi ada worry nih, lagi ada takutnya, lagi mungkin anxious juga. Itu mungkin disadari dulu. Terus yang aku suka juga lakukan adalah ngecek ini fakta atau bukan. Karena biasanya ketakutan itu kan cuma di pikiran, dan kita tuh suka bikin asumsi sendiri, suka ngarang cerita sendiri, imajinasinya banyak gitu. Jadi itu tuh belum tentu fakta dan belum tentu relevan dengan situasi saat ini gitu. Jadi ketakutannya bisa, kalau aku suka journaling, jadinya aku suka ngelis dulu kan. Ngelis dulu apa aja sih ditulis, terus aku cek ini fakta atau bukan ya. Lagian belum kejadian juga gitu, nggak kejadian, atau mungkin ketakutan dari mungkin trauma masa kecil atau beberapa tahun yang lalu. Tapi kan situasi sekarang udah beda gitu. Jadi aku mencoba memisahkan mana yang fakta dan mana yang ini emang lagi pikirannya lagi agak ngaco aja gitu. Jadi ya mulai dari situ dulu sih. Bicara tentang journaling, menarik banget nih. Aku sempat belajar satu hal juga dari buku The 5 AM Club ya. Itu aku bukunya baca pelan-pelan gitu. Dan sekarang lagi lanjut baca lagi. Itu ada prinsip 20-20-20. Dan yang menarik adalah setiap jam 5 pagi 20 menit pertama itu disuruh olahraga gerak badan sampai berkeringat. Terus 20 menit kedua itu meditasi atau berdoa atau journaling. 20 menit yang ketiga adalah untuk self growth atau pengembangan diri, boleh baca buku, boleh nonton YouTube, boleh apapun untuk belajar satu hal yang baru, dan aku sedang belajar mempraktekkan itu juga. Yang menarik adalah kenapa harus mulai dari gerak badan dulu? Dari gerak badan dulu tuh yang penting berkeringat, dan ini ada satu dokter juga yang kasih tahu aku, dengan berkeringat ini hormon dopamin itu naik, kortisol turun, karena setiap pagi itu kortisol tuh yang paling tinggi gitu. Kortisol adalah hormon stres, hormon fear, sedangkan dopamin adalah hormon kebahagiaan, hormon semangat gitu. Jadi setelah dopaminnya naik baru bisa merenung, berdoa, meditasi, dan journaling gitu. Nah, kemudian baru setelah itu, setelah tenang dan semangat dan tenang, baru kemudian bisa belajar hal yang baru gitu. Jadi nanti kapan-kapan teman-teman kita akan ajarin teman-teman untuk langkah yang lebih lanjut lagi. Mungkin Griselda bisa cerita dikit tentang Beyond Money dan ini IG-nya apa nih? Iya, teman-teman, di Beyond Money kita percaya kalau hidup itu nggak melulu kepuasannya datang dari uang. Tentu uang penting banget, tapi kita juga ngelihat ada beberapa aspek lain nih supaya kita bisa dapat fulfillment yang lebih gitu. Bisa dari self development, terus bisa jadi yang punya kerjaan gimana sih caranya untuk nge-grow bisnisnya, terus mungkin bisa juga tentang ngomongin mental health gitu. Karena kalau kita ngelihat dari yang kemarin acara yang sama Coach Rio itu kayaknya banyak yang butuh butuh untuk ngeberesin subconsciousnya, dan itu bakal kita bantu dengan konten-konten di beyondmoney.id. Jadi kalau teman-teman belum follow, silahkan follow dulu, karena banyak area hidup lah yang kita bakal bahas. Kita bikinin kontennya bite size konten yang bisa teman-teman konsumsi, dan semoga itu useful dan berguna juga. Betul sekali. Jadi beyondmoney.id, follow Instagramnya. Kita akan belajar banyak hal selain saham, pastinya masih terkait dengan uang dan juga uang dan bahagia ya. Jadi kita akan share tentang investasi selain pasar saham. Kalau mau belajar tentang investasi properti, investasi emas dan lain-lain, itu ada di situ. Dan kemudian mau belajar tentang personal finance, kita lagi garap personal finance-nya, belajar di situ. Terus kemudian digital marketing kita juga akan share di situ, dan juga bisnis. Ke depan kita akan share tentang bisnis dan UMKM. Inspirasi-inspirasi bisnis dari pebisnis sejati. Oke deh, thank you so much Grace udah nemenin aku malam hari ini.
Jangan lupa ya follow Instagram .id. beyondmoney.id. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Thank you Grace. Selamat malam. Thank you. Selamat malam semua. Yup. Pak Teddy, Mulyadi, Joy, saya Andre, GJE. Thank you semuanya. Selamat malam. Siapa yang nggak mau uang dan bahagia? Semua mau. Good night everyone.